Halo teman-teman sejawat dan para calon nurse hebat. Selamat datang di sesi bedah kasus kita kali ini. Hari ini kita bakal gerak cepat nih buat latihan penguasaan diagnosis keperawatan gerontik. Kalian pasti tahu kan, pasien lansia itu sering banget datang dengan keluhan yang super kompleks, kayak teka-teki yang harus kita pecahkan. Tapi tenang aja, hari ini kita bakal asah bareng-bareng insting klinis kalian. Saya nggak akan ngasih bocoran jenis-jenis diagnosisnya di awal, biar analisa kalian benar-benar teruji. Udah siap? Oke, jadi begini aturan mainnya. Kita bakal main cepet ya. Saya akan bacakan satu skenario klinis, dan tugas kalian adalah langsung nebak apa diagnosis keperawatan utamanya sebelum saya kasih tahu jawabannya. Ada 10 kasus kategori muda yang benar-benar sering kita temui di lapangan. Anggap aja ini pemanasan buat otak klinis kita. Yuk, langsung kita sikat kasus pertama. Coba bayangin situasinya. Kita punya pasien lansia perempuan, umurnya 70 tahun, datanya jelas banget nih. Dia mengompol di tempat tidur, susah menjangkau toilet tepat waktu, dan dari penciuman udah kecium bau urin yang khas. Saya kasih waktu 2 detik. 1, 2. Apa masalah utamanya? Yaps, benar banget. Jawabannya adalah inkontinensia urin. Yang bikin kasus ini menarik itu, datanya langsung nembak ke sasaran. Ketidakmampuan nahan kencing karena faktor dari luar, kayak jarak toilet yang kejauhan buat lansia, itu tanda klasik banget dari inkontinensia. Ditambah ada bau pesing dan riwayat ngompol, wah itu sih bukti objektif yang nggak bisa dibantah lagi. Gampang kan? Lanjut ke kasus 2. Fokus lagi ya. Pasien perempuan, usianya udah 90 tahun. Dia ngeluh nyeri banget pas buang air kecil dan rasanya kayak nggak tuntas gitu. Perhatiin skala nyerinya, lumayan tinggi loh, di angka 8. Tapi tunggu, kunci emasnya ada di keluhan terakhir ini. Pas kita raba atau palpasi area simfisis pubisnya, kerasa keras banget. Kira-kira apa nih yang numpuk di sana? Ayo, apa diagnosisnya? Ketebakan, retensi urin. Jadi gini, poin krusialnya itu bukan cuma di nyerinya, tapi di hasil palpasi fisiknya. Masalah utamanya adalah kandung kemih yang gagal ngosongin isinya secara maksimal. Area simfisis yang teraba keras dan tegang itu jadi bukti nyata kalau ada urin yang tertahan di sana. Percaya deh, kalau retensinya udah kita atasi, nyerinya juga bakal otomatis berkurang kok. Kita masuk ke kasus ketiga. Coba deh benar-benar bayangin pasien ini ada di depan mata kalian. Nenek usia 90 tahun. Kelihatannya capek banget cuma karena ngelakuin aktivitas biasa. Habis jalan sedikit aja dia langsung sesak napas dan jantungnya berdebar kenceng banget. Tubuhnya kayak lagi ngasih alarm darurat nih. Apa diagnosis yang paling pas buat kondisi kayak gini? Kalau kalian jawab intoleransi aktivitas, kalian luar biasa. Intinya gini, tubuh lansia ini tuh udah nggak punya cadangan energi yang cukup. Jantung yang berdebar cepat sama sesak napas sehabis jalan, itu sebenarnya cara tubuh buat kompensasi. Tapi sayangnya gagal nyesuaiin diri sama beban aktivitasnya. Fisiknya bener-bener udah nggak sanggup nanggung aktivitas harian. Lanjut kasus keempat, fokus ke keluhan utamanya ya. Laki-laki, 65 tahun. Ada keluhan nyeri di lutut yang parah banget sampai bikin dia kebangun pas malam hari. Dia bilang skala nyerinya 6, dan kalau kalian lihat langsung, lututnya itu kelihatan bengkak. Nah, dari semua data ini, mana nih yang harus kita jadiin masalah prioritas? Jawabannya adalah nyeri akut. Mungkin ada yang mikir, loh, kan dia kebangun malam hari, kenapa nggak gangguan tidur aja? Tunggu dulu. Akar masalahnya di sini adalah nyerinya yang ada di skala 6 dan tanda peradangan lokal berupa bengkak di lutut. Gangguan tidur itu cuma efek domino aja dari nyeri yang nggak tertangani. Jadi, kita harus hajar dulu nyerinya. Oke, sekarang kita evaluasi lingkungan di kasus kelima ini. Ada seorang nenek, umurnya 82 tahun, tinggal sendirian pula. Fungsi sensoriknya udah menurun, mata agak rabun, telinga kurang dengar. Buat jalan aja dia butuh tongkat. Nah, parahnya lagi, di lantai rumahnya ada pecahan kaca yang berserakan. Insting terawat kalian pasti langsung nyala kan ngeliat bahaya kayak gini? Apa coba diagnosisnya? Gak salah lagi, diagnosisnya risiko jatuh. Skenario ini tuh ibarat bom waktu. Ini kombinasi yang bahaya banget antara faktor dari dalam tubuh, yaitu sensorik yang menurun, plus pakai alat bantu jalan, dan faktor dari luar, yaitu lingkungan rumahnya yang berantakan, ada pecahan kaca. Kalau lingkungannya nggak segera kita amankan, kemungkinan pasien ini jatuh itu besar banget loh. Lanjut ke kasus ke-6. Perhatiin tanda klinisnya yang super kuat ini. Laki-laki 80 tahun, dia bed rest alias cuma bisa tiduran terus. Terus di punggungnya ada luka. Dan ini bukan luka biasa. Lukanya bau, keluar nanah, dan malah udah ketutup sama jaringan mati yang warnanya hitam. Kalau datanya sejelas ini, pastinya ngerucut ke satu diagnosis. Apa itu?
Jelas banget, geng. Gangguan integritas kulit. Kondisinya pas banget kan sama definisi diagnosis ini? Ada luka tekan yang parah, lapisan kulitnya rusak parah, ditambah ada nanah dan jaringan mati. Ini adalah bukti nyata apa yang bakal terjadi kalau pasien bed rest terlalu lama tanpa kita bantu miring kanan kiri atau mobilisasi secara rutin. Kasus ketujuh nih, dengerin baik-baik situasinya. Ada kakek, usianya 90 tahun, lagi jalan di rumahnya pakai tongkat. Rumahnya tuh berantakan banget. Dan yang paling bikin deg-degan, ada genangan air di lantainya. Coba inget-inget lagi kasus kelima tadi. Skenario lingkungan kayak gini kan, nuntut kita buat super waspada sama keselamatan pasien. Ayo, diagnosisnya apa? Bener banget, kita angkat lagi diagnosis resiko jatuh. Saya memang sengaja ngasih kasus yang mirip, tapi beda penyebabnya. Biar kita sadar kalau pemicu jatuh itu macam-macam. Lantai yang licin karena air, ditambah kakek yang jalan pakai tongkat karena keseimbangannya kurang. Wah, ini sih contoh kasus klasik di buku keperawatan gerontik. Modifikasi lingkungan itu harga mati di sini. Masuk ke kasus ke-8 yuk. Ada perempuan usia 62 tahun di Panti Wereda. Dia benar-benar curhat kalau dia susah banget tidur dan sering kebangun tengah malam. Nah, akibat dari malam yang berantakan itu, siangnya dia jadi kelihatan capek banget dan penampilannya agak lusuh, kurang terawat gitu. Coba, apa masalah utamanya? Diagnosisnya adalah gangguan pola tidur. Kuncinya ada di kuantitas dan kualitas tidurnya yang hancur, yang ujung-ujungnya bikin fungsi kesehariannya terganggu. Sering kebangun itu tanda siklus tidurnya berantakan, dan wajah lelah serta lusuh itu manifestasi fisiknya karena dia kurang dapat fase tidur yang nyenyak. Wah, udah sampai di kasus ke-9. Ada seorang ibu usia 61 tahun. Dia punya penyakit kronis nih, diabetes mellitus tipe 2. Tapi dia datang dengan masalah di area spesifik. Ada ulcus decubitus atau luka tekan di bokongnya dan lukanya itu ngeluarin nanah. Apa nih diagnosis keperawatan utamanya? Sekali lagi kita angkat gangguan integritas kulit. Kasus ini ngingetin kita bahwa walaupun si pasien punya diabetes yang emang bikin luka jadi susah sembuh, masalah keperawatan nyata yang ada di depan mata kita adalah lapisan kulit yang rusak karena luka bernanah itu. Jadi, kita harus ngerawat lukanya, sekalian ngontrol gula darahnya secara bersamaan. Ini dia soal ke-10 kita. Perhatiin baik-baik. Pasien DM, ngeluh mulutnya kering, haus terus bawaannya, terus kencing bisa sampai 8 kali sehari. Itu emang tanda-tanda klasik banget ya. Tapi, data yang paling bikin kaget ada di baris terakhir. Gula darah sewaktunya tembus angka 550 mg per desiliter. Tinggi banget kan? Nah, dengan data sekuat ini, apa diagnosisnya? Jawabannya udah pasti ketidakstabilan kadar glukosa darah. Pas kita nentuin diagnosis, data objektif yang bisa diukur itu posisinya paling atas. Angka GDS 550 itu bukti lab mutlak kalau gula darahnya lagi kacau balau. Ditambah lagi gejala kayak sering kencing dan mulut kering. Ini kondisi prioritas yang butuh tindakan medis secepatnya loh. Keren banget kalian udah bisa ngikutin 10 kasus tadi. Nah, karena kalian luar biasa, saya kasih satu kasus bonus nih buat mikir. Dengerin ya. Perempuan 65 tahun, riwayat DM udah 2 tahun. Dia ngeluh kakinya sering banget kesemutan. Terus pas kita cek waktu pengisian kapilernya ternyata melambat jadi 3 detik. Wah, dengan aliran darah yang melambat plus tanda neuropati kayak gini, kira-kira apa ya diagnosisnya? Saya nggak bakal ngasih tahu jawabannya sekarang. Coba deh pakai daya nalar klinis kalian dan langsung aja ketik jawaban kalian di kolom komentar. Yuk kita diskusi rame-rame di sana. Nah, sebelum kita akhiri sesi latihan hari ini, mari kita renungin sebentar kalimat ini. Menjadi perawat gerontik itu bukan cuma soal pinter nebak diagnosis di atas kertas ujian. Waktu kita benar-benar turun di lapangan, disitulah integritas kita diuji. Praktik keperawatan yang sesungguhnya itu adalah ketika kita selalu niat berbuat baik buat mereka, ngehargain pilihan mereka walau udah di usia senja, dan merawat tanpa pilih kasih. Jadikan prinsip-prinsip etik ini sebagai pegangan kalian setiap hari ya. Teruslah semangat belajar dan jangan pernah berhenti berempati. Sampai jumpa di sesi bedah kasus kita berikutnya dan selamat bertugas menjadi perawat yang luar biasa.